Pemirsa, jelang Pilpres tanggal 9 Juli yang akan datang, hasil dari berbagai lembaga survei, pertarungan elektabilitas bakal calon presiden masih diungguli oleh Joko Widodo. Namun menurut hasil survei Saiful Mujani Research Consulting, elektabilitas Prabowo diprediksi akan mampu menyalip Jokowi dalam 2 bulan ke depan. Adapun tren elektabilitas Jokowi sepanjang tahun 2014 cenderung menurun. Lalu apa yang membuat elektabilitas Jokowi menurun? Apa yang harus diwaspadai Jokowi dengan ancaman elektabilitas Prabowo yang mulai ada peningkatan? Bagaimana dengan tren strategi politik Prabowo di Pilpres nanti? Pemirsa, untuk mendiskusikannya telah hadir di studio peneliti dari SMRC Sirojudin Abbas dan anggota tim sukses Jokowi for President yang juga politisi PD Perjuangan Arya Bima. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, terima kasih bergabung sama kami. Saya ke Pak Sirojudin dulu. Pak Sirojudin, apa alasan utama sehingga Prabowo naik, Jokowi cenderung turun? Yang pertama, Pak Jokowi itu mengalami puncak popularitasnya di akhir tahun 2013, dan biasanya dalam kontes politik ketika mencapai titik itu, untuk bisa naik lanjut di atas itu hanya berat, kecenderungannya memang menurun sampai menemukan titik stabil yang relatif konsisten di angka biasanya di yang lebih rendah ketimbang angka puncak itu. Nah, Pak Jokowi saya kira sejak Desember itu sudah melewati titik puncak itu, dan kita mencatat sejak bulan Desember 2013 sampai saat ini, sampai akhir survei kita laksanakan akhir bulan April yang lalu, tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau misalnya Pak Jokowi dihadapkan dengan dua lawan yang lain, misalnya dengan Pak Prabowo dan Pak Abu Rizal Bakri, Pak Jokowi itu mengalami penurunan dari 51% di bulan Desember menjadi 47% di akhir bulan April ini. Jadi sekitar 4% Artinya ini karena faktor lawan, pesaing? Banyak faktornya, saya kira, selain karena udah mulai stabil, juga karena saya kira Pak Prabowo secara konsisten melakukan ofensif, serangan-serangan, dan mulai... Jadi targetnya sudah jelas ini? Targetnya sudah jelas, perlawanan head to head, begitu, sehingga... Jadi perang semakin terbuka ya? Sudah semakin terbuka. Artinya Pak Sirojudin, kecenderungan menurunnya elektabilitas Jokowi itu karena meningkatnya tekanan dari lawan politik Jokowi, katakanlah Prabowo? Itu satu. Yang kedua bisa jadi karena masyarakat sudah lebih mengenal Pak Jokowi. Sudah lebih mengenal Pak Jokowi. Maksudnya apa ini? Lebih mengenal artinya begini. Selama sepanjang 2013, Pak Jokowi itu diuntungkan oleh inisiatif kepemimpinannya di DKI dengan gaya komunikasi, gaya human relations dengan rakyat Jakarta. Itu memberi ruang yang cukup buat Pak Jokowi untuk dikenal sebagai tokoh yang unik, berbeda, dan dekat dengan rakyat. Itu positif, itu kan? Menaikkan Pak Jokowi. Belakangan kan publik semakin mengenal bahwa Pak Jokowi bukan figur yang sempurna. Itu beliau juga sebagai politisi, ya politisi begitu. Dan mulai publik mulai mengenal aspek-aspek lain yang selama ini tidak banyak diungkap oleh media. Jadi semakin publik mengenal, malah elektabilitasnya semakin menurun, begitu maksud Anda? Publik semakin realistis melihat Pak Jokowi, bukan lagi sebagai tokoh Satria Piningit yang tidak ada cacat, gitu, tidak ada kekurangan. Publik mulai melihat Pak Jokowi sebagai politisi biasa yang tentu saja banyak yang disembunyikan, banyak kekurangan, dan sebagaimana politisi biasa, mereka juga pandai memainkan penampilan atau berperan di depan publik. Oke, Mas Arya, bagaimana komentar Anda? Ini hasil risetnya dari SMRC seperti itu. Saya melihat kecenderungan tren menurun, tapi sekaligus juga membanggakan hasil survei ini ya. Jadi kenapa begitu? Ya, saya lihat hampir tingkat dukungan, kecuali Partai Gerindra dan Partai PKS, itu sebagian besar pemilih di luar PDI ya, di luar PDI dan di luar Nasdem, Partai Nasdem, kecenderungan proporsional terbesar justru ke arah Jokowi. Jadi Jokowi ini dengan jumlah persentase yang sekarang menurut survei ya, itu 51% lebih,
tapi tingkat dukungan di luar partai PDI Perjuangan dan di luar partai Nasdem yang sekarang sudah sepakat untuk mengusung secara bersama-sama sebagai capres-cawapres itu justru mencapai dukungan tertinggi. Dan dipasangkan dengan siapapun dia meningkat tingkat elektabilitasnya. Ini hasil survei dari mana nih Mas Arya? Hasil surveinya Saiful Mujani. Oke. Ya. Kalau di luar partai berarti malah kecenderungannya, artinya Anda bicara kalau kita langsung Ya, ke masif. grassroots, ke publik. Masif. Jadi dia adalah figur yang benar-benar senyawa dengan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. Kok agak bertolak belakang ya seperti pernyataan Pak Sirojudin tadi. Kalau kita bicara katanya Pak Dan Sirojudin. sekarang 52% ini, kalau kita lihat, justru yang paling banyak mendukung secara persentase terbesar dari segi jumlah. Kan kita hanya PDI Perjuangan 18, Nasdem hanya mencapai sekitar 7-8%. Nah, itu terbesar adalah pendukung atau pemilih di luar PDI Perjuangan dan Nasdem yang itu relatif kecil daripada Prabowo yang sebagian besar pendukungnya hanya oleh Gerindra dan PKS, ansih. Oke, dengan kata lain, walaupun mungkin PDIP no, tapi Jokowi yes, begitu? Ya, apapun partainya, PDI, Jokowi Ya, itu pilihannya kan itu. Ya kan? Oke. Dan kecenderungan saya melihat dipasangkan dengan calon Siapa saja? elektabilitasnya naik. Dibanding Prabowo, dicalonkan atau didampingi siapapun wakilnya, kecenderungan menurun, bukan berpengaruh. Jadi misalnya kalau Jokowi dipasangkan dengan Arya Bima juga nggak ada masalah gitu? naik. Kecenderungan dari hasil survei ini, dari hasil survei, saya Mujani, saya lihat dipasangkan dengan siapapun cawapresnya, elektabilitas Jokowi naik. Prabowo dipasangkan dengan siapapun capresnya, menurun. Oke. Ini saya lihat ya. Nggak, artinya Mas Arya, Anda mencoba menekankan bahwa ini adalah figur Jokowi yang menentukan. Ya, saya masih melihat figur Jokowi adalah sesuatu yang ternyata memberi nilai lebih. Ya, tadi saya katakan dipasangkan dengan cawapres siapapun naik, Prabowo dipasangkan dengan cawapres siapapun menurun. Kemudian benar juga tadi hasil survei bahwa dia ini tokoh yang benar-benar sebenarnya ditakuti oleh kandidat-kandidat yang lainnya. Jadi musuh bersama. Jadi musuh bersama. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya harus dari tim kita mulai ofensif. Ya. Kalau kemarin kan kita double cover kan, dipukul kita berusaha bertahan. Kalau sekarang jadi harus serangan balik nih. Seperti saya belum melakukan suatu serangan-serangan ke bagaimana melihat track record. Ya, track record dari kandidat yang lain, walaupun jadi buka-bukaan rahasia masa lalu nih ceritanya. Track record ya, bukan black campaign. Kita melihat track record hal-hal yang negatif tadi. Jokowi lebih dilihat detail, misalnya soal tanggung jawab sebagai gubernur DKI. Padahal kita punya konsep, justru dengan presiden nanti kalau mendapatkan amanah dan wewenangnya lebih luas gitu ya. Bukan hanya wewenangnya luas. Dia bisa mengangkat gubernur DKI Jakarta, pejabat setingkat menteri yang rapat dengan presiden maupun dengan menteri yang lainnya untuk mengatasi Jakarta. Artinya urusan Jakarta tetap penting di mata presiden nanti ya. Iya. Tapi ada sesuatu hal yang berbeda nih Pak Sirojudin. Tadi kan Mas Arya sudah mengatakan sebenarnya figur Jokowi yang menentukan. Terbukti dari hasil riset Anda sendiri juga. Nah, bagaimana menjelaskan ada dualisme tafsir yang saya tangkap tadi? Enggak, saya kira bukan betul, konsisten. Saya tidak melihat ada dualisme tafsir. Karena Pak Arya tadi melihat basis dukungan Pak Jokowi. Yang saya lihat itu tren head to head. Pertama antara Pak Jokowi melawan Pak Prabowo itu ada penurunan memang dari 62% menjadi 52%, dari 10% menurun dari bulan Desember ke bulan akhir April. Sementara Pak Prabowo itu naik 13% dari 23 menjadi 36%. Itu yang suaranya mindah aja kan, persentasenya mindah. Yang bukan mindah, tapi saya kira menguat. Bisa berpindah ke Pak Jokowi Prabowo. menurun. Ya bisa jadi berpindah kalau kita lacak lebih lanjut. Bisa karena tren opini publiknya. Bisa jadi masih menahan. Sebagian kita masih melihat ada 13% yang belum memutuskan memang di survei head to head itu. Tapi ada satu hal yang tadi dilakukan oleh Pak Arya. Bagaimana menerjemahkan ketika di satu sisi tren kecenderungan Jokowi menurun, tapi kemudian dikatakan juga bahwa sebenarnya figur Jokowi lah yang memiliki peran kuat. Betul itu.
Kalau kita lihat lebih dalam sebetulnya dari proporsi pendukung yang sebegitu besar itu dari mana asal usulnya? Di survei kita seperti dikutip Pak Arya, kita melihat bahwa dari 12 partai peserta pemilu saat ini, 9 partai itu, pemilih 9 partai itu cenderung mendukung Pak Jokowi. Yang mendukung Pak Prabowo dari pemilih 12 partai itu hanya 3. Yakni yang pertama Gerindra itu sendiri sekitar 73%, yang berikutnya PKS, yang berikutnya Hanura, hanya itu saja. Jadi kalau basisnya pemilih partai, ya Pak Prabowo kemungkinan didukung oleh 3 kelompok itu, tiga pemilih partai itu. Sementara Pak Jokowi memiliki pemilih dari hampir dari lintas partai, ya, lintas partai. 9 partai. Ya, Dari pemilih PKS 9 saja partai. 45% ke Pak Prabowo, kita masih 36%. Persis, dan itu juga Golkar, itu mayoritas Golkar pemilih mayoritas ke Golkar ke Jokowi. Pak Jokowi juga. Ya. Itu sebabnya kita menyarankan kemarin, kalau betul-betul Jadi koalisi pertemuan kita ARB ini, sama Prabowo nggak menjamin angka itu juga meningkat ya. yang kita sebut dengan di rilis kita kemarin dengan koalisi elit, mungkin antar elit iya, tapi Iya. kalau pemilih dasarnya Iya, ya iya. ke Pak Jokowi maunya. Jadi elit dan grassroots itu tidak akan pernah sinkron dalam Kelihatannya kondisi begitu. sekarang ini. Mas Arya, ini peluang sangat besar. Artinya 2 bulan kalau kita lihat angka itu bisa menggoyang Jokowi, bisa disalib Prabowo. Tapi kenyataannya di kalangan yang nanti yang menentukan suara itu sendiri nggak ada masalah gitu ya. Ini adalah keuntungan bagi PDIP atau apa? Ini survei ini kan tidak bisa tidak benar peningkatan dari persepsi, ya. Persepsi publik yang mana persepsi publik itu terbangun karena faktor media, Ya. ya. Kita juga lihat kita ada berapa dukungan media yang netral berapa, Ya. yang berpihak ke cenderungan menjadi kompetitor Jokowi berapa. Sekarang sudah ada PDIP TV kan? Nah, kita sendiri pun juga masih belum melakukan hal-hal yang ofensif tadi. Oh. Kita udah bercover ya kan. Kita masih Jadi bertahan. sekarang masih bertahan. Nah. Kapan ofensifnya itu mulai? Ya setelah dalam waktu dekat ini kan capres-cawapres segera diumumkan, sehingga kesibukannya kita kemarin mulai turba ya. Misalnya soal hal-hal yang menyangkut masa seorang Jokowi yang saya lihat sangat cukup banyak melakukan hal-hal yang sangat islami, dianggap itu hal-hal yang menyangkut dia seorang keluarga Kristiani misalnya, masih muncul. Oh, oke. Dia seorang Syiah misalnya. Ini Menurut Anda itu black campaign? black campaign. Early black campaign? Atau memang sudah mulai saatnya? dimunculkan. Itu mulai dimunculkan. Ya kita ketahui misalnya bagaimana kunjungan-kunjungan kemarin yang sangat direspon oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh NU ya kan, menunjukkan bahwa memang ada kedekatan secara keagamaan dengan para tokoh-tokoh Artinya NU dan cara Muhammadiyah. Jokowi dan tim membalas serangan itu dengan kunjungan. Dengan tindakan. Oke. Kita Kita akan tidak lanjutkan di segmen berikutnya Bapak sekalian. Semakin menarik. Dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.